Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat sekalian yang berbahagia, pada kesempatan ini saya akan berbagi kepada sahabat-sahabat semuanya tentang kegiatan dan peranan saya sebagai seorang guru penggerak. Saya Sudiono, SPD dari SMPN 2 Trawas, CGB Angkatan 5 Kabupaten Mojokerto tahun 2022. Nah, sahabat-sahabat sekalian yang berbahagia, saya adalah orang yang termasuk teratur kehidupannya. Jadi di rumah kegiatan saya itu terjadwal sedemikian rupa, menjadi sebuah kebiasaan yang sudah berlangsung bertahun-tahun. Yang pertama adalah saya selalu bangun sekitar jam 3:30. Kemudian saya mandi, sholat, kemudian literasi terkait dengan tugas dan kewajiban saya sebagai seorang pendidik hingga waktu sholat subuh. Setelah itu saya berangkat ke musola untuk sholat subuh bersama-sama dengan tetangga, dan kebetulan saya dipercaya sebagai imam hingga kurang lebih sekitar 30 menit. Kemudian saya pulang, dan yang saya lakukan berikutnya adalah membaca Al-Quran, biasanya sekitar 30 menit. Nah, setelah itu saya sempatkan untuk membuka HP dan WA. Tentang khususnya yang saya buka pertama tentunya yang terkait dengan kegiatan-kegiatan kedinasan. Kemudian yang kedua, karena saya seorang penggemar bola, jadi lihat hasil pertandingan tadi malam yang terakhir supaya tidak ketinggalan kalau nanti bercengkerama dengan tetangga, dengan teman-teman yang sama-sama menyukai sepak bola. Selanjutnya sahabat-sahabat sekalian, yang selalu saya lakukan adalah membantu istri untuk menyiapkan makanan yang selalu dibuat istri untuk kita titipkan di kantin. Kebiasaan ini bermula dari perhatian saya, karena saya termasuk dekat dengan sekolah, kemudian yang sekolah itu juga anaknya tetangga, anaknya teman. Itu sebagian besar dari mereka itu karena kesibukan orang tuanya, itu sarapannya di sekolahan. Jadi saya berpesan kepada istri untuk membawa makanan berat, ya, makanan nasi itu. Biasanya satu bungkus itu 5.000, yang sering itu ayam geprek. Ya. Ini saya lakukan yang pertama subjektif sih, karena anak saya, anak saudara, ponaan itu kan banyak yang mondok. Ya, dengan kita melakukan itu mudah-mudahan mereka di sana juga dapat perhatian dari orang lain tentang kebutuhan asupan makanan mereka. Mungkin itu saja sih. Nah, setelah itu saya sekolah. Kebetulan karena termasuk paling dekat, ya hanya sekitar 7 menit sudah sampai di sekolahan, karena jaraknya hanya sekitar 3 kilometer. Nah, karena saya dekat, maka saya harus datang lebih pagi daripada yang lain. Kemudian karena saya Wakasarpras, yang selalu saya lakukan pertama adalah menyiapkan jam digital hari itu, kemudian mengecek ketersediaan air bersih. Nah, setelah itu menyambut siswa di gerbang sekolah. Ini saya lakukan yang pertama adalah untuk memberikan contoh kepada anak-anak bahwa guru sudah siap di sana sebelum mereka hadir. Karena rumah saya dekat sih. Kemudian juga kesempatan untuk mengecek anak-anak ya, pakaiannya, rambutnya, dan seterusnya. Dan juga mungkin kita gunakan kesempatan untuk berguru juga dengan mereka yang datang, supaya mereka masuk sekolah sudah dalam keadaan gembira. Kurang lebih seperti itu. Ini saya lakukan hingga sekitar jam 6.45. Setelah itu persiapan apel yang selalu dilaksanakan 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Nah, apel ini rutin tiap hari, yang kebetulan saya adalah pemimpin apel kalau kepala sekolahnya ada. Kalau kepala sekolah berhalangan biasanya menjadi pemimpin apel. Yang rutinitas itu digunakan yang pertama untuk cross check kehadiran, kemudian juga informasi-informasi terupdate terkait dengan kegiatan di sekolah hari itu. Nah, jam 7.00 itu bel masuk, dan saya yang lakukan secara rutin
itu hari Selasa, Rabu, dan Kamis itu adalah membimbing sholat duha untuk anak-anak. Kalau hari Selasa kelas 7, hari Rabu kelas 8, kemudian hari Kamis kelas 9. Khusus hari Jumat biasanya itu ada 3 kegiatan, ada Jumat Dzikir, Jumat Peduli, Jumat Bersih, dan Jumat Sehat. Nah, sholat duha ini bagian dari pembelajaran untuk siswa. Yang pertama adalah kepemimpinan, karena sholat duha itu saya punya kader yang secara rutin kita gilir untuk menjadi imam kegiatan itu, sementara saya hanya memantau dan mengawalnya. Kurang lebih sekitar 25 menit, ketika jam 7.25 anak-anak kembali ke kelas untuk memulai pembelajaran jam pertama yang biasa dilakukan jam 7.30. Pembelajaran berlangsung hingga jam 13.05. Tentu saja pada saat itu saya melaksanakan tugas-tugas pembelajaran. Kemudian yang kedua juga melaksanakan tugas-tugas tambahan yang cukup banyak. Yang pertama sebagai Wakabidang Sarpras, kemudian juga saya sebagai koordinator PKB, penilai PKB, kemudian juga kegiatan-kegiatan yang lain ya, seperti pembina kesiswaan dan sebagainya. Jam 13.05 anak-anak selesai pembelajaran dan langsung menuju ke masjid. Kebetulan di sekolah saya itu kegiatan salah satu budaya di sekolah adalah sholat berjamaah untuk seluruh warga sekolah. Jadi guru, tendik, anak-anak semuanya sholat berjamaah bersama-sama. Dan kebetulan saya adalah imam yang utama ya. Jadi kalau saya ada, insya Allah pasti saya ngimami. Kalau tidak ada mungkin ada guru-guru yang lain. Nah, kurang lebih SOP-nya itu adalah mulai azan, iqomah, pujian, kemudian sholat, zikir. Itu selesai sekitar 25 menit sudah terkondisi sedemikian rupa. Nah, persis jam 13:30 anak-anak pulang. Nah, sementara saya mengerjakan tugas-tugas administrasi hingga pulang sekolah yang selesai biasanya jam 14:01 sampai 5. Kalau kemudian pekerjaan banyak biasanya saya selesaikan hingga jam 14.30 setelah itu. Nah, sahabat-sahabat sekalian yang berbahagia, sekitar jam 14.30 hingga 14.40 biasanya saya sudah sampai di rumah. Saya istirahat, kemudian sholat asar. Kalau waktunya nyampe biasanya saya jamaah di masjid yang agak jauh sekitar 300 meter, tapi kalau tidak ya saya sholat dengan keluarga di rumah. Nah, setelah itu saya gunakan untuk refreshing ya. Ada kebun sedikit di depan rumah atau bercengkrama dengan tetangga kanan kiri hingga jam 17 ya, jam 5 sore. Jam 5 sore saya mandi santai dan bercengkrama dengan anak-anak hingga saat maghrib. Saya sholat maghrib, ngimami juga di musola yang berbeda. Nah, setelah sholat maghrib itu saya makan biasanya, makan malam. Kemudian kalau ada kegiatan sosial ya kita kegiatan sosial. Kalau tidak ada saya gunakan untuk mengkaji ya, literasi, tapi khusus untuk hal-hal yang berkaitan dengan keagamaan. Hingga sholat isya. Nah, sholat isya kebetulan saya menjalankan tugas menjadi imam di masjid yang agak jauh sekitar 300 meter. Nah, pulang sholat isya ini waktunya kegiatan sosial. Karena kebetulan saya Khatib Suriah MPJNU dan banyak juga kegiatan hal-hal yang di kampung ya. Itu kalau ada kegiatan itu biasanya kita malam hari. Kalau tidak ada, itu jam 8 hingga jam 10, itu selalu saya gunakan waktu untuk sharing ya. Anak-anak yang dekat dengan saya biasanya ada masalah, curhat, itu saya layani saat itu. Demikian juga teman-teman guru SMP khususnya di komunitas Kabupaten Mojokerto, karena saya banyak membuat aplikasi ya, tentang administrasi keguruan. Itu waktu-waktu konsultasi ya di waktu itu, jam 8 hingga jam 10 malam. Nah, jam 10 malam saya teratur, saya tidur, istirahat tidur. Nah, sahabat-sahabat sekalian yang berbahagia, kemudian kegiatan rutin saya
yang berkesinambungan sebagai guru penggerak. Yang pertama adalah sekolah saya punya ciri khas, itu ada Jumat Peduli. Jadi kita kirim doa untuk ahli kubur, kemudian mengumpulkan infak. Yang infaknya itu kita pergunakan santunan ke sekolah-sekolah di sekitar kita, khususnya yang SD. Nah, sekaligus juga kegiatan pelatihan pramuka yang digalang oleh pembina pramuka untuk melatih kepemimpinan anak-anak. Itu kader-kader pramuka melatih adik-adiknya di sekolah SD. Nah, secara rutin, secara periodik tiap bulan kita santunan ke anak yatim di sekitar sekolah bergiliran dari berbagai macam sekolah. Itu biasanya yang kita berikan juga lumayan berharga. Satu anak itu dapat tas, sepatu, dan uang saku sekitar 100.000. Nah, sahabat-sahabat sekalian yang berbahagia, kemudian yang kedua, karena posisi saya senior, kemudian sebagai guru penggerak juga, secara rutin itu kita lakukan kolaborasi dengan teman-teman sejawat di sekolah saya. Sharing bagaimana perkembangan murid, kemudian juga pengembangan sekolah, bagaimana meningkatkan sekolah kita dan sebagainya. Itu biasanya kita sharing santai gitu ya, karena saya dianggap yang berpengalaman dalam hal memimpin rapat atau fasilitator, biasanya saya ada di depan. Itu kita lakukan secara rutin, baik yang tiap bulan atau mungkin sesuai dengan kebutuhan. Kemudian kegiatan rutin yang berkesinambungan juga adalah karena sekolah kami punya misi menjadi sekolah destinasi wisata, edukasi, dan wisata bunga. Kebetulan saya ada koordinatornya. Jadi selalu secara rutin kita itu membahas itu dan juga melakukan berbagai kegiatan untuk meningkatkan apa yang kita cita-citakan bersama, berkolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk juga dengan komite, dengan masyarakat sekitar. Itu kita jalin jejaring sebanyak-banyak. Nah, selanjutnya juga kebetulan saya pembina Paskib dan juga Banjari. Itu tentu ada kegiatan yang berkesinambungan dalam hal ini sebagai pembina ekstra Paskib dan Banjari. Yang Paskib itu secara rutin ada kegiatan-kegiatan upacara bendera, baik yang rutin tiap minggu atau kegiatan-kegiatan yang lain. Sementara Banjari rutin tiap minggu ada, kemudian juga bagaimana menghadapi berbagai. Nah, sahabat-sahabat sekalian yang berbahagia, selanjutnya program khusus sejak lama, jauh sebelum saya sebagai guru penggerak. Kebetulan saya penggerak di komunitas MGMB TIK SMP Kabupaten Mojokerto, yang kemudian produk-produknya itu dibutuhkan oleh guru-guru yang lain. Maka kemudian secara rutin sejak dulu saya menjadi praktisi yang memberikan, melatih lah untuk guru-guru yang lain. Termasuk juga di sekolah saya sendiri, termasuk juga di sekolah-sekolah SD di sekitar sekolah yang terjangkau untuk saya datangi. Karena memang kebetulan aktivitas beban pekerjaan di sekolah cukup besar, cukup berat, sehingga waktunya harus betul-betul dimanage sedemikian rupa. Sahabat sekalian yang berbahagia, cukup sekian saya berbagi pada kesempatan ini. Mudah-mudahan apa yang saya bagikan bisa memberikan inspirasi untuk sahabat-sahabat dan juga untuk diri saya sendiri sebagai refleksi apa yang sudah saya lakukan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.